be aside. Let me know you're mine. Won't you give me a little love tonight? इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। सैया तेरी हर गल झूठियां, तेरे हाथ विच किस दी अंगूठियां, हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा, चाचा मैं तेरे नाल रूठियां। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah masih semangat? Semoga semuanya tetap semangat ya untuk mengikuti kelas IPA hari ini. Senang sekali Ibu bertemu kembali dengan kalian semua setelah sekian lama dari kelas 7 kita tidak bertemu. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kelas IPA kelas 9. Apakah masih ingat dengan Ibu? Semoga semuanya masih ingat ya. Dan semuanya tetap bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Baiklah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker apabila bepergian, menjaga jarak, rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tetap di rumah, rajin beribadah, rajin belajar, dan rajin membantu orang tua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Apakah tanah pada lapisan bumi merupakan komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi? Jenis tanah apa yang paling subur untuk tempat tumbuhnya tanaman? Dan bagaimana cara menjaga kelestarian tanah? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab setelah kita menonton video ini sampai akhir. Tonton terus ya sampai akhir nanti. Target belajar kita hari ini adalah dengan membaca buku IPA, saya dapat menjelaskan peran tanah dalam kehidupan. 2. Dengan menonton video, saya dapat membedakan jenis-jenis tanah. 3. Dengan mengerjakan tugas, saya dapat menentukan upaya menjaga kelestarian tanah. Apa manfaat belajar tanah dan keberlangsungan kehidupan? Manfaat belajar tanah dan keberlangsungan kehidupan antara lain yang pertama adalah bagi kalian yang ingin menjadi petani, dapat menyiapkan lahan yang subur sehingga menghasilkan tanaman yang dapat dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian bagi yang ingin menjadi peneliti atau ilmuwan, dapat menciptakan pupuk dan teknologi pengolahan tanah untuk meningkatkan kualitas sayur dan buah. Kemudian bagi pelajar, kita dapat menjaga kelestarian tanah untuk mencegah erosi, banjir, tanah longsor, dan pencemaran tanah. Nah, sangat bermanfaat sekali kan kita belajar pada hari ini. Jadi tetap tonton terus videonya. Coba perhatikan tanah di halaman rumahmu. Apakah ada tanaman yang tumbuh di tanah atau ada hewan yang hidup di tanah? Bagaimana? Sudah memperhatikan? Cobalah percobaan sederhana ini.
Galilah lubang, masukkan gelas aqua kosong, kasih air, gula, deterjen, dan alkohol 70%. Kemudian tancapkan tusuk gigi sebagai penyangga kertas untuk menutupi gelas aqua tadi. Diamkan sekitar 30 menit dan perhatikan hewan-hewan apa saja yang masuk ke dalam gelas tadi atau hewan-hewan yang berkerumun atau berada di sekitar gelas tadi. Pasti kalian akan menemukan ada cacing, ada semut, ada serangga kecil, ada lipan, dan mungkin ada mikroorganisme atau makhluk hidup yang ukurannya kecil yang tidak bisa kalian lihat dengan mata, tapi harus dilihat dengan mikroskop. Nah, kalau kalian menemukan hewan-hewan tersebut, berarti tanah tersebut tergolong subur. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Peran tanah bagi kehidupan, yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Contohnya, tanah kalian pergunakan untuk mendirikan rumah, kemudian tempat kita berpijak, dan yang suka bola menggunakan tanah kan untuk berpijak, menggunakan lapangan kan di tanah. Kemudian penyedia dan penyaring air. Jadi di dalam tanah terdapat sumber air dan semua makhluk hidup menggunakan air tersebut. Kemudian peran organisme tanah, yaitu sebagai dekomposer, menguraikan, kemudian pengurai polutan dalam tanah, mencegah penyakit tanah, dan memberi pengaruh pada tekstur tanah. Jadi tanah kita itu gembur atau keras atau padat, itu yang memberikan pengaruh adalah organisme yang ada di dalam tanah. Jadi sangat penting sekali peranan organisme di dalam tanah. Nah, ini adalah contoh-contoh dekomposer atau makhluk hidup yang berfungsi sebagai pengurai yang berada di dalam tanah. Sudah cukup jelas ya? Kemudian dari mana sih asalnya tanah itu? Ada yang sudah tahu tanah dari mana? Ya, tanah itu berasal dari batuan yang mengalami pelapukan fisika. Pelapukan fisika itu seperti sinar matahari dan hujan, itu akan melapukan batuan. Kemudian dengan pelapukan biologi dengan bantuan mikroorganisme akan memecah batuan tadi sehingga membentuk tanah. Sudah jelas ya? Sudah tahu dari mana asal tanah? Kemudian lapisan tanah. Lapisan tanah sampai apabila bumi ini digali, nah sampai ke dalam inti bumi itu terdapat lapisan-lapisan tanah. Kalau kalian ini seperti kue lapis, jadi lapisan yang paling atas dinamakan horizon A. Horizon A merupakan lapisan teratas yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Jadi tempat makhluk hidup itu berada di horizon A paling atas. Kemudian horizon B ini lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Jadi zat organiknya itu lebih sedikit. Kemudian horizon C, lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas.
Jadi di lapisan C ini merupakan tersusun atas batuan-batuan. Jadi ini menopang lapisan di atasnya. Dan yang paling bawah adalah horizon D, merupakan lapisan tanah yang tersusun dari bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Jadi sama seperti kita membangun rumah, lapisan dasarnya atau yang paling bawah itu pasti yang paling kuat, karena untuk menopang lapisan-lapisan yang di atasnya. Jadi lapisan tanah itu juga seperti itu. Jadi dari lapisan yang paling atas sampai ke bawah itu pasti yang paling bawah pasti yang paling kuat atau paling kokoh. Jadi pertanyaan Ibu, lapisan mana yang bisa dijadikan tempat tinggal makhluk hidup atau makhluk hidup bisa hidup di tanah? Bisa tinggal di tanah, yaitu di horizon mana? Ya, betul sekali, di horizon A. Jadi di lapisan paling atas itu makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Kemudian komponen tanah. Di dalam tanah itu terdiri dari, mungkin banyak yang masih belum tahu ya, bahwa di dalam tanah ada air, itu 25%. Kemudian ada udaranya. Jadi di dalam tanah itu juga ada rongga-rongga udara. Makanya makhluk hidup itu bisa hidup di dalam tanah karena ada udara di dalam tanah. Kemudian juga udara juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air juga sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian ada lagi 45% itu adalah bahan mineral. Ini juga diambil oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian bahan organik. Nah, bahan organik itu adalah misalnya daun-daunan yang jatuh ke tanah atau makhluk hidup yang mati, itu semuanya kan ke tanah. Nah, itu akan mengalami proses penguraian sehingga menjadi bahan organik yang membuat tanaman itu menjadi subur. Jadi kalau kalian pernah melihat kompos itu, nah bahan organik inilah yang disebut dengan humus yang ada di dalam tanah. Itu merupakan salah satu komponen dari tanah. Jelas ya? Kemudian klasifikasi tanah. Tanah itu dibedakan menjadi pasir, lempung, dan tanah liat. Kemudian yang paling kecil itu adalah debu yang ukurannya antara 0,002 mm sampai 0,5 mm. Lempung berdebu, lempung liat berdebu, liat berdebu, dan tanah liat. Kemudian pasir. Pasir ini ukuran butirannya lebih besar, antara 0,5 mm sampai 2 mm. Jadi pasir ini tadi dari lempung berpasir, lempung liat berpasir, dan liat berpasir. Sedangkan lempung itu adalah campuran antara tanah liat dengan pasir tadi. Debu, tanah liat, pasir yang bercampur itu disebut dengan lempung. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tanah mana yang paling cocok, paling tepat, paling baik untuk tempat keberlangsungan kehidupan atau bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Misalnya semut bisa tinggal di dalamnya, kemudian jamur, kemudian bakteri bisa tinggal di dalamnya, mikroorganisme yang lain, makro dekomposer, atau tanah yang baik untuk tempat tumbuhnya tanaman. Tanah apa? Ada yang sudah tahu tanah apa yang paling cocok dan paling bagus untuk tempat keberlangsungan kehidupan?
Nah, untuk membuktikannya, kita lihat percobaan sederhana berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan tanah apa yang paling tepat dan paling baik untuk tempat keberlangsungan kehidupan. Di sini Bu akan menunjukkan tanah yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ada tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung berpasir. Bagaimana cara membuktikannya? Tanah liat adalah tanah yang mempunyai ukuran butir sangat kecil, antara 0,002 mm sampai 0,5 mm, sehingga tanahnya memiliki kerapatan. Kemudian kalau tanah pasir, tanah yang ukuran butirannya lebih besar, yaitu sekitar 0,5 mm sampai 2 mm, sehingga lebih renggang. Kemudian ini adalah tanah lempung berpasir. Ini adalah tanah yang merupakan perpaduan atau percampuran antara tanah liat dan tanah pasir. Coba kita sama-sama tuangkan air ke setiap tanah. Apakah bisa kalian perhatikan? Pada tanah liat hampir tidak ada air yang mengalir atau jatuh. Ini karena tanah liat mampu menahan dan menampung air. Sedangkan tanah pasir tidak dapat menampung dan menahan air, sehingga air semuanya akan ikut atau mengalir. Kemudian tanah lempung berpasir ini dia mampu menahan air dan sekaligus ada juga yang dialirkan. Ini membuktikan bahwa tanah liat itu tidak tepat atau kurang baik digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, karena terlalu banyak kandungan air di dalamnya, sehingga hanya tanaman tertentu saja yang bisa tinggal atau hidup di tanah liat. Karena tentu saja tumbuhan akan membusuk apabila berada di tanah liat, atau ada hewan tertentu yang tidak bisa terlalu banyak hidup di tanah yang kandungan airnya tinggi. Kemudian pada tanah pasir ini karena tidak mampu untuk menahan air, sehingga tidak ada air yang ada di tanah pasir tadi, sehingga air merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, sehingga tidak ada atau hanya hewan tertentu saja atau yang bisa hidup di tanah pasir. Kemudian tanah lempung berpasir ini adalah tanah yang paling baik dan paling tepat untuk tempat hidup makhluk hidup, karena selain dia bisa menahan air, kandungan air yang banyak juga akan dikeluarkan, sehingga air yang ada di dalam tanah ini sesuai dengan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup dan juga hewan untuk hidup di tanah. Jadi sudah bisa kalian simpulkan ya, bahwa tanah yang paling baik untuk tempat hidupnya makhluk hidup adalah tanah ya lempung berpasir. Sudah jelas ya? Setelah kita melihat percobaan sederhana tadi, tentunya kita semakin menyadari betapa pentingnya tanah bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi ini.
Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana upaya kita menjaga kelestarian tanah. Yang pertama adalah pengelolaan tanah menggunakan penutup tanah atau biasa kita kenal dengan reboisasi. Reboisasi itu adalah langkah untuk menanam tanaman, baik tanaman yang rendah seperti rumput, sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman-tanaman hutan. Itu perlu kita lakukan, dan mulailah dengan menanam tanaman di sekitar tempat tinggal kalian, di rumah ataupun di sekolahan, untuk menjaga dan menahan tanah. Seperti kita lihat sekarang ini, kenapa jadi sering terjadi bencana erosi, tanah longsor, banjir, itu karena semakin lama pohon-pohon di hutan itu ditebang dan digunakan untuk pemukiman penduduk, pertokoan atau mal, pabrik, fasilitas umum, bahkan tempat-tempat rekreasi. Itu tentunya sangat memerlukan lahan yang luas dan menebangi banyak sekali pohon, sehingga akhirnya tanah itu tidak terlindungi. Kemudian langkah berikutnya untuk mengatasi erosi, banjir, dan tanah longsor adalah di daerah pegunungan dibuatlah metode terasiring, yaitu membuat teras-teras atau undak-undakan atau tingkatan-tingkatan seperti yang bisa kalian lihat ini. Jadi air yang datang seperti air hujan itu tidak langsung mengalir deras ke bawah, tapi akan bertahap turunnya. Jadi secara perlahan turun dari teras yang satu ke teras yang lain, sehingga ini tidak menimbulkan bahaya erosi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian upaya menjaga kelestarian tanah yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia ini apabila digunakan secara terus-menerus sangat berbahaya sekali, karena kandungan kimia yang ada dalam pupuk itu malah akan merusak tanah, mengurangi kualitas tanah, dan membunuh mikroorganisme yang sebenarnya dimanfaatkan oleh tanah untuk mengikat nitrogen yang ada di udara, sehingga malah mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa menyuburkan tanah. Nah, ini malah akan semakin lama akan menurunkan kualitas tanah apabila mikroorganisme tidak bisa hidup lagi di tanah. Jadi ini harus dihindari. Caranya dengan menggunakan pupuk-pupuk organik atau pupuk-pupuk dari bahan alami seperti kompos, pupuk kandang. Nah, itu lebih bagus dipergunakan. Kemudian pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur dengan pergiliran tanaman. Nah, seringkali terutama di Indonesia ini lahan pertanian itu secara monokultur. Jadi suatu lahan hanya menanam padi terus, atau jagung terus, atau tomat terus. Nah, sebaiknya untuk menjaga kelestarian tanah itu dibuat pergiliran tanaman. Jadi misalnya pada waktu musim hujan menanam padi, pada waktu musim kemarau menanam jagung atau menanam kacang, karena dengan pergiliran tanaman tadi maka kualitas tanah akan lebih baik. Jadi ada bakteri tanah yang mengikat nitrogen seperti pada kacang tanah. Nah, itu sangat dimanfaatkan sekali oleh kacang tanah atau tanaman-tanaman yang lain, sehingga kualitas tanahnya akan semakin bagus apabila ada pergiliran tanaman. Kemudian
upaya menjaga kelestarian tanah yang lain yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar, yaitu dengan mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Jadi tidak diperbolehkan lagi mulai sekarang, tidak ada lagi yang membuang sampah plastik ke tanah. Misalnya permen, bungkus permen, kalian minum Thai tea, boba, itu ada gelas-gelas plastiknya, gelas aqua, nah itu Sprite, itu jangan dibuang ke tanah, tapi kalau bisa buat bahan atau pergunakan untuk yang lebih bermanfaat. Misalnya itu dipakai untuk pot bunga, untuk menanam bunga, dibuat vas bunga, dibuat dompet. Nah, ini dibuat celengan. Buatlah barang-barang yang berguna dan bermanfaat. Bagaimana? Bisa ya? Ibu tunggu kreasi kalian, upaya kalian dalam menjaga kelestarian tanah, karena kita tahu tanah, kita tidak bisa sebagai makhluk hidup, kita tidak bisa hidup tanpa tanah. Girl, you're my chamacacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacacello. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacacello. Yes, I